warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya gitu. Jadi memberikan semangat kita karena pagi-pagi kita harus semangat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti kita pelajari, apa yang nanti kita dapatkan bermanfaat bagi kehidupan kita. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum mulai akan absen dulu ya. Adrian Diandra, Adrian Setiawan, Andini Apriliana. Waalaikumsalam. Siapa? Akbar Bima. Sama? Sama siapa? Agi. Dari mana? Kesiangan. Kesiangan bangun jam. Nah, buat yang lain nanti kalau tahu akan ada jadwal pagi, itu usahakan malamnya jangan bergadang. Oke, sudah siap semua? Coba duduknya lebih nyaman dulu, dirapin duduknya. Oke. Alat tulisnya sudah siap? Bukunya sudah siap? Nanti kita akan ada praktek sedikit. Oke, kita sebelum belajar lebih jauh, kita akan lihat kompetensi dasar. Apa yang mau dituju dari pembelajaran ini, kemudian nanti kira-kira pencapaiannya seperti apa. Yang pertama itu ada menerapkan metode Petaminda. Nanti Bapak harap kalian bisa menjelaskan pengertian Petaminda itu apa, kemudian langkah-langkah pengembangannya seperti apa, kemudian jenis-jenis Petaminda, dan kita nanti pakai aplikasi Petaminda secara online. Nanti kita akan praktek. Kemudian juga nanti kalian bisa membuat Petaminda, mengoperasikan perangkat lunak, dan juga membuat Petaminda secara menggunakan aplikasi. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian Petaminda, kemudian langkah-langkah pengembangannya, kemudian kita diskusi dengan jenis-jenis Petaminda, kemudian kita ada nonton video nanti mengenal menu Petaminda, kemudian simulasi secara online, dan juga praktek di buku dan juga di aplikasi secara online. Oke, nah ada 3 proses penggalian ide. Ada yang tahu ide itu apa? Ide apa? Imajinasi. Oke, betul. Ide imajinasi. Selain itu ada yang tahu? Akbar ada? Gagasan. Gagasan, betul. Ide, gagasan, imajinasi. Oke. Proses penggalian ide itu ada 3. Yang pertama ada logika dan algoritma. Sudah belajar? Sudah. Kemudian bagan alir. Bagan alir itu coba lihat ke belakang tuh. Coba lihat ke belakang. Ada bagan alir nggak itu? Nah, yang ketiga, yang akan kita bahas yaitu Petaminda atau dalam bahasa Inggrisnya mind map. Petaminda itu bisa dibuat secara manual dengan buku kita gambar, atau secara online dengan aplikasi. Nah, nanti kita coba pakai aplikasi salah satunya. Ada Miro, ada Mindmap, ada Mindmaster. Nah, cara buatnya nanti akan ada tutorial. Nah, manfaatnya nih, pertama, merangsang otak kerja, otak kanan, otak kiri. Otak kanan buat apa biasanya? Ada yang tahu? Kreatif. Oke, otak kiri? Logika mikir. Yang kedua, membebaskan diri dari jeratan aturan mengawali belajar. Kita pada saat belajar, kita pusing nggak biasanya? Banget ya. Dikasih buku materi, kayak Bapak udah ngasih materi. Ada yang buka? Nggak ada. Ada yang baca? Enggak. Buka dulu aja deh. Buka. Baca mah belakangan. Buka aja nggak ada kan? Terus membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Bapak tanya nih. Ada yang tahu startup? Tahu apa startup? Oh, drama. Selain drama, kayak apa? Kayak Google. Oke, bagus. Ada lagi? Kamu mau cerita nih ke orang. Misalnya kamu cerita ke orang, kamu lebih suka nulis, lebih suka ditulis aja atau diceritain langsung? Yang diceritain langsung kalau ada masalah. Oke.
Banyak ya. Yang suka ditulis aja? Ada. Jadi ditulis aja tuh, nggak mau ngomong ke orang lain. Ada yang suka gambar-gambar sendiri? Ada? Gambar-gambar. Nah, jadi setiap orang itu punya cara untuk menyampaikan gagasan atau ide ke orang lain dengan berbeda-beda. Nah, yang terakhir mereka isi sebuah. Cara bikinnya seperti apa, Pak? Nah, ini cara bikinnya itu ada 3 langkah. Yang pertama, bikin subjek atau judul besar, tema besar di tengah biasanya. Yang kedua, buat cabang utama. Yang ketiga, kembangkan cabang utama. Maksudnya gimana sih, Pak? Kita kasih contohnya. Nah, ini contohnya. Judul utamanya apa? Liburan keluarga. Setelah itu, langkah selanjutnya apa? Kembangkan, bikin cabang utama. Cabang utamanya mana? Aktivitas, kelengkapan, tujuan, dengan siapa. Nah, ini ada macam-macamnya. Yang bubble, bentuknya bulat-bulat ini. Kemudian ada juga yang circle map, bentuknya. Kalau bubble dia nggak rapi, kalau ini lebih rapi. Kepala, ya. Lihat ini, kalau ini kepala. Oke, kalau yang ini bedanya nggak kepala. Kalau ini kepala ya. Kemudian ada branch, pernah lihat ini, ada kupu-kupu dijelasin fungsinya. Kemudian ada flow, nah flow diagram. Ada juga yang trimet, bentuknya pohon. Kemudian buatlah peta minda di buku tulis kamu berisi rencana besar setelah lulus dari kelas 12. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya dulu. Oke. Kenapa harus peta minda untuk merumuskan ide? Nah, tadi sebenarnya kan ada 3 ya. Kenapa harus peta minda? Sebenarnya peta minda ini kepake sekali di dunia industri, di dunia kalian sekolah. Jadi nanti kalian setelah belajar ini itu kepake. Misalkan gini, untuk belajar dulu ya, untuk realnya. Untuk realnya kepake ketika kalian menghadapi masalah. Contoh misalkan di tempat kerja. Bagaimana sih caranya biar kita gampang mudah diterima kerja? Contoh misalkan Bapak kasih. Kemudian kalian apa misalkan skill multimedia, desain. Kedua, desain kamu harus keren nih, dari video sampai yang lain. Setelah itu baru bahasa Inggrisnya oke, bahasa Korea oke. Ya, jadi kayak gitu. Terus jelas sampai sini? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Apa sih manfaat peta minda buat belajar di sekolah? Kira-kira ada yang tahu? Jawab aja nggak apa-apa. Nah, contohnya adalah kalian ketika misalkan sekolah di jalan belajar ya, utama jalan belajar. Tadi kan Bapak udah ngasih tuh buku ya. Terus di download enggak Pak? Dibaca. Jangankan dibaca, di download aja enggak. Nah, kalau di download kan kemungkinan ngebuka ya, ada ngebuka ngebaca. Nah, ketika ada materi yang sulit, kamu bisa tuh manfaatkan peta minda. Jadi bikin tuh poin-poin utama. Contoh misalkan pelajaran Bapak simulasi digital. Nah, ini belajarnya apa aja ya? Ternyata di sini ada peta minda. Kemudian ada Office. Nah, peta minda itu ada apa aja? Office itu ada apa aja? Excel, ada Word, dan sebagainya. Ini memudahkan. Jadi dalam pembelajaran itu peta minda itu memudahkan kita, ya. Jadi itu ya fungsinya. Jadi bisa diulang. Memudahkan dalam belajar. Oke ya. Oke, sampai sini jelas? Oke, sekarang kita berlatih untuk membuat peta minda di buku tulis ya, kerjakan ya. Ada bukan lagi nggak? Buatnya boleh horizontal, Pak. Saya mau dimiringin biar nanti muat ya. Jadi kita pakai yang ini dulu aja. Kalian boleh pakai kotak, boleh juga pakai yang bulat-bulat di awal tadi. Atau kayak misalkan tadi, Pak, saya mau bikinnya kayak tree pohon, boleh.
dari kalian ada yang bersedia untuk mempresentasikan petamindanya? Oke, Adrian, silakan. Jadi rencana besar saya setelah saya Oke, kita lihat dulu rencana besarnya Adrian. pertama mungkin itu dapat pekerjaan ya, saya pekerjaan. Saya idenya sih kerja di perusahaan ternama kayak di Trans atau di Rencananya bisa terwujud. Kita kasih plus buat Adrian. Terima kasih Adrian. Ada lagi yang mau presentasiin? Oke, siap. Citra. Terima kerja, kenapa di tempat itu? Karena saya ingin pekerjaan sesuai dengan bidang yang saya miliki. Tepuk tangan buat Citra. Coba kalian perhatikan dulu. Di sini ada videonya. Paham? Nah, sekarang kita buka e-learning dulu. Di sini ada kuis yang harus dikerjakan. Ada 10 soal. Kalian boleh dikerjakan. Sekarang kalian boleh masuk. Oke, terima kasih. Bunga. Udah apa aja kira-kira kita di sini belajar? Membuat Petaminda. Mengerjakan kuis, ada lagi? Semuanya ada? Kita udah belajar apa aja? membuat Petaminda. Ya. Manfaatnya kita bisa merencanakan sesuatu yang akan ke depan nanti. Oke, bagus. Dan mau diri kita sendiri. Oke. Terus juga nggak terlalu gampang. Nah, Bapak berharap dengan kita belajar ini kalian bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran yang lainnya. Dari Bapak cukup sekian, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.